Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Ya, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Antara Aku, Kamu, dan Si Buah Hati. Malam ini kembali saya mengundang sahabat Kapas untuk boleh bergabung bersama kami melalui Google Meet Cornelius Media pada link yang sudah kami bagikan atau melalui YouTube dan Facebook kami. Dan jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik malam ini, Anda dapat menanyakan secara langsung melalui sambungan video Google Meet ketika kami akan membuka diskusi interaktif di segmen terakhir dan pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Cinta dan perhatian kepada si buah hati adalah keharusan. Namun apakah dengan demikian cinta dan perhatian kepada pasangan harus dikesampingkan? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita pada malam hari ini, sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita, yaitu keluarga Kalengkongan Simatupang. Selain menjadi entrepreneur, Bapak Yusuf Daniel Kalengkongan juga sekarang aktif sebagai tim peneliti dan konsultan di beberapa lembaga penelitian internasional dan nasional yang berfokus pada kesehatan masyarakat, perubahan perilaku manusia, dan penelitian untuk livelihood masyarakat. Beliau menamatkan pendidikan MPH dari IAS Filipina pada tahun 2003, juga mendapatkan gelar MBA pada tahun 2019 dari institusi yang sama. Ibu Leni Leorina Evinita Simatupang menamatkan pendidikan MBA dari IAS Filipina pada tahun 2001, serta PhD in Accounting and Finance dari IUP Filipina pada tahun 2020. Dan beliau saat ini melayani sebagai dosen pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado atau UNIMA. Mereka menikah sejak Desember 2005, keluarga Kalengkongan Simatupang dikaruniai Tuhan 3 orang anak, Yusak, Nadine, dan David Kalengkongan. Keluarga ini adalah keluarga yang energik, penuh dedikasi dalam pelayanan, dan juga keluarga yang rendah hati. Baik, puji Tuhan, langsung saja kita sapa narasumber kita. Betul. Ya, Febriani. Selamat malam, Selamat Shalom. malam, Bapak Yusuf Kalengkongan dan Ibu. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar malam ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik-baik. Sehat ya? Sehat. Sehat. Banyak Luar sekali biasa. berkat Tuhan ya. Amin. Amin. Baik, puji Ya, Tuhan. senang sekali boleh berjumpa pada malam hari ini di program Kapas dan di tengah-tengah banyaknya kesibukan sudah Betul meluangkan waktu. Untuk itu terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada malam ini. Oke, Bapak Yusuf Baik. dan Ibu, kita akan memulaikan diskusi kita, namun terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari Baik, kita tunduk terima kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu selalu kami rasakan dan nikmati di dalam setiap momen kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh tergabung kembali dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami memohon tuntunan Tuhan menjadi bagian dari program diskusi malam hari ini. Dan biarlah informasi yang akan dibagikan oleh narasumber kami, keluarga Kalengkongan Simatupang, dapat menjadi suatu bahan yang berguna untuk kami boleh bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Kami memohon kiranya Tuhan akan mengendalikan segala sesuatu agar program malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Kalengkongan dan Ibu, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ya. Apakah benar kadar cinta antara suami dan istri itu bisa berubah
setelah mereka memiliki anak atau memiliki buah hati? Itu pertanyaannya. Silakan, Bapak atau Ibu. Silakan Ibu saya. Iya. Oh, Ibu yang pertama. Oke, menurut saya kalau level daripada cinta itu antara suami istri itu tidak akan pernah berubah. Baik. Seperti kita tahu bahwa anak adalah buah atau wujud cinta di antara suami dan istri, betul. seperti itu. Baik, jadi tidak akan pernah berubah. ya. Ya. Setuju ya, Pak Yusuf? Sangat setuju. Baik. Tapi biasanya ada orang yang katakan bahwa setelah mereka punya anak, lahir anak yang pertama bagi keluarga mereka, perhatian dan cinta seorang istri lebih banyak kepada anak. Atau sebaliknya, justru kurang waktu berduaan. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Bapak Yusuf dan Ibu? Memang kalau sesuai pengalaman kita masing-masing pasti mengalami hal yang sama kan? Ya. Betul. Dan itu yang menjadi kira-kira tantangan buat pasangan yang baru, teristimewa yang mempunyai anak yang keluarga hanya setahun sudah berkeluarga, tiba-tiba sudah hamil dan mempunyai anak, tidak punya waktu yang panjang untuk saling mempelajari satu dengan yang lain. Baik. Nah, untuk itu memang diharapkan agar suami dan istri itu tetap berkomunikasi, secara intensif untuk situasi-situasi yang ada. Betul ya. Baik. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah memang wajar bila ketika kita memiliki anak, perhatian dan cinta kita itu lebih terfokus kepada si bayi yang baru hadir? Apa wajar? Itu sangat alkitabiah menurut saya, karena itu merupakan bukti dari cinta kita. Dan anak itu adalah berkat di dalam keluarga. Itu pemberian Tuhan. Anak itu adalah pemberian Tuhan kepada keluarga. Jadi itu yang harus kita perhatikan, fokus antara ibu dan bapak kepada anak itu harus kita curahkan. Karena itu bentuk dari pendidikan awal kita kepada buah hati kita. Baik. Dari Ibu ada yang ingin ditambahkan? Kalau saya sebenarnya setuju dengan Bapak ada bilang, kalau mau dibilang itu normal tidak normal, itu bagi saya itu tidak normal. Seperti saya bilang tadi, anak adalah buah cinta. Jadi kalau antara suami istri seharusnya ada saling pengertian, sehingga tidak ada lagi konflik antara dia lebih memperhatikan saya daripada anak saya. Baik. Seperti itu. Atau lebih memperhatikan anak ya? Iya. Memperhatikan saya. Baik, kalau sudah disampaikan tadi bahwa adalah keharusan bagi bapak dan ibu, ayah dan ibu untuk memperhatikan anak. Nah kalau begitu apakah ada efek negatif yang mungkin ditimbulkan bila fokus dan perhatian suami atau istri ini lebih kepada anak dibandingkan kepada pasangan? Silakan. Jadi kalau efek negatif dalam hubungan itu, ini kan seperti arus listrik, positif dan negatif. Dan suami dan istri juga ada waktu-waktu tertentu yang bisa korslet, yang bisa menimbulkan percikan-percikan api. Tinggal kita aja yang mengontrol antara dua kutub ini, apakah kita akan terus membuat itu percikan api tadi itu jadi api yang lebih besar, atau kita bisa meredamnya. Seharusnya sebagai suami, sebagai istri yang baik, ya kita harus bisa meredam. Karena ini dua orang yang berbeda yang sudah dijadikan satu oleh Allah dalam pernikahan. Ya, dalam hal ini misalnya suami lebih fokus kepada anak, atau sebaliknya istri lebih fokus kepada anak ya. Kira-kira apa yang akan muncul? Negatifnya, dampaknya kira-kira konflik apa? Seperti tadi dikatakan ada percikan ya. Kira-kira apa yang akan muncul ya? Yang biasanya terjadi, biasanya ada kesalahpahaman di mana mungkin itu terjadi karena kurang komunikasi antara suami dengan istri, di mana yang tadinya sebenarnya masalahnya A menjadi C. Ya ini karena komunikasi yang kurang sehingga hal ini terjadi. Jadi kalau dibicara mengenai efek negatif, itu semua bisa diatur sebenarnya dengan cara apa? Adanya komunikasi dan juga mengerti kondisi daripada pasangan kita. Seperti apa? Seperti itu. Begitu ya. Baik. Ada juga tambahan lain bahwa antara suami dan istri ini, apalagi dalam mengurus anak pada saat-saat pertama itu, komunikasi iya penting. Tetapi tidak hanya sekedar komunikasi. Ini juga harus komunikasi dua arah yang open communication, yang terbuka.
Karena kalaupun si istri sudah coba untuk terbuka, tetapi suami kebanyakan ya, suami itu nggak mau banyak bicara. Tiba-tiba saja sudah emosi kan, karena tahan-tahan dalam pemikirannya atau dalam hatinya, sehingga itu yang membuat konflik sebenarnya, yang harusnya dia bisa ungkapkan, sebenarnya boleh nggak kalau saya datang dari pekerjaan, dari kantor atau dari kebun atau dari mana saja, walaupun Anda sebagai istri sibuk mengurus anak, boleh nggak kalau bisa disapah lah atau karena begini, sebagai suami kadangkala pada saat kita pulang dari kerja dan sampai di rumah, tiba-tiba istrinya muka cemberut atau mungkin istrinya sementara stres dengan anak yang rewel, betul. Dan itu berdampak juga tidak greeting sama suami yang baru datang. Kadangkala sebagai manusia ya wajar ya suami merasa akhirnya ya itu awas ya, saya datang sudah capek kerja tidak disambut. Yang lebih sial lagi pada saat dia masuk ke dapur tidak ada makanan sama sekali. Waduh, itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dalam keluarga kita harus saling komunikasi dan terbuka satu dengan yang lain. Itu menurut saya ya kunci. Jadi pertanyaannya, pernah nggak sih Bapak Yusuf atau Ibu merasakan kekesalan karena satu kali mungkin sebagai suami Bapak Yusuf lebih perhatian kepada anak-anak saja, atau Ibu lebih perhatian kepada bayi yang baru dilahir? Pernah nggak merasakan ada kekesalan seperti itu? Pastinya ya. Semua ya itu pasti terjadi, tapi ya itu ujungnya tadi kita ada bilang adalah dengan komunikasi yang terjadi antara suami istri, ya itu akan terselesaikan. Biarpun pertamanya kita dengan muka muka tidak baik, tapi dengan adanya komunikasi semua itu bisa diselesaikan. Komunikasi yang paling diutamakan ya. Iya. Betul. Jadi boleh dikata sesekali muncul rasa cemburu ya terhadap anak sendiri, karena lebih perhatian mungkin terhadap anak, entah itu suami atau entah itu istri. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, Bapak Kalengkongan dan Ibu, pertanyaan singkat untuk dijawab ya. Untuk menutup segmen kita pada segmen pertama kita pada saat ini, mana yang harus lebih diutamakan? Apakah pasangan kita, suami istri, atau perhatian lebih fokus diutamakan kepada anak-anak? Silakan. Kalau saya, yang saya alami, biasanya saya lebih prioritas anak saya dulu. Karena apa? Saya tahu suami saya bisa melakukan hal tersebut, pasangan saya boleh melakukan tanpa adanya saya. Tapi kalau anak ini pasti memerlukan perhatian saya penuh, apalagi apabila dia masih balita. Tapi ya itulah yang terjadi selama ini di antara kami. Baik. Ya, jadi memang sebagai suami kita juga harus mengerti ya bahwa fase-fase yang sulit dalam membesarkan anak itu teristimewa dalam 5 tahun pertama, atau di Indonesia sering disingkat balita. Kalau anak kita masih balita, kita jangan egois dong sebagai suami, karena anak itu tidak boleh kita tinggalkan. Jadi itu harus ada orang yang melihat, menjaga. Walaupun anak ini sedang tidur, harus ada perhatian, sehingga sebagai seorang suami, kalau sampai itu terjadi, dan pasti itu terjadi karena saya juga sudah mengalami itu, kita harus sabar dan kita harus mengerti bahwa titipan berkat Tuhan di keluarga kita itu sementara diurus dengan baik oleh pasangan kita, oleh istri kita, sehingga hal-hal yang menimbulkan rasa kesal itu langsung dengan sendirinya turun gitu, atau kita langsung ambil positifnya bahwa istri saya tidak ada perhatian terhadap saya dalam momen-momen tertentu, karena memang anak kita tidak bisa ditinggalkan. Itu di fase 5 tahun pertama. Tapi setelah itu biasanya kita sudah mulai normal lagi, kecuali sebelum 5 tahun sudah ada adiknya lagi.
Jadi itu fasenya itu bertambah lagi. Betul. Jadi kalau masih 2 tahun seperti kasus kami, masih 2 tahun tiba-tiba tanpa direncanakan, tetapi inilah berkat Tuhan. Betul. Tanpa direncanakan sudah ada anak kedua kami. Tapi ya kita harus mengikuti siklus kehidupan seperti itu kan. Sehingga menurut saya ya kita sebagai suami keluarga Allah, kita yang harus mengerti akan situasi yang ada. Kira-kira seperti Baik, jadi buah hati adalah berkat, titipan dari Tuhan yang harus diperhatikan, dijaga, dirawat, tapi juga tidak mengurangi kadar cinta kita kepada pasangan kita ya. Puji Tuhan, sejauh ini kita sudah mendiskusikan tentang pentingnya membagi perhatian dalam kehidupan suami istri juga kepada anak-anak. Buah hati, iya. Keluarga Kalengkongan Simatupang, pada saat ini kita akan jeda sejenak dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang antara aku, kamu dan si buah hati. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang antara aku, kamu, dan si buah hati. Ya, Bapak Yusuf Kalengkongan dan Ibu, sebenarnya antara suami dan istri, siapa yang lebih sering gagal fokus kepada pasangan karena mungkin lebih perhatian kepada anak? Apakah istri yang sering gagal fokus kepada suami atau sebaliknya? Silakan. Baik, oke. Terima kasih atas pertanyaan. Lumayan berpikir juga ya, tapi menurut saya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, pengalaman saya pribadi bahwa dalam 5 tahun pertama itu, anak ini bertumbuh kembang, yang sering gagal fokus itu istri. Karena memang fokusnya itu untuk bayi ini, apalagi butuh perhatian, apalagi awal-awal itu 1 kali 24 jam itu biasanya ibu itu saking cintanya dia lupa itu cinta ke suaminya. Tetapi menurut saya itu manusiawi ya, karena apalagi saya juga sebagai suami memang pasti kadangkala setelah anak ini lucu-lucunya gagal fokus juga saya sama istri saya, karena saya lebih senang bermain dengan anak daripada komunikasi dengan istri saya. Baik. Betul ya Ibu ya? Apa betul sering gagal fokus? Mungkin gagal fokus itu terjadi dalam event-event atau kejadian tertentu. Misalnya kalau anak sedang sakit, ini ibu paling utama. Karena anak itu pasti akan cari Bunda, ini bagaimana semua bunda, semua ibu yang akan berperan aktif. Nah, dari di saat-saat itulah mungkin ada kegagal fokusan kita kepada pasangan kita, di mana ya seperti saya bilang tadi, ini adalah buah hati. Kalau ini ada apa-apa, berarti kami juga terjadi koslet di antara kami berdua, seperti itu. Betul, ya. Karena di momen-momen itu harus lebih perhatian kepada anak-anak memang ya. Baik, terima kasih. Jadi, apa yang harus istri lakukan kalau begitu? Apa yang seharusnya istri lakukan supaya dapat membagi perhatian yang intens baik kepada anak maupun kepada suami? Silahkan dijawab. Mungkin Ibu Leni. Mungkin ya kalau saya ya mengatur waktu ya. Kalau kita mau bicara mengenai bagaimana membagi, ya kita harus bagi waktu. Kalau anak-anak lagi aktif pagi-pagi, masih dari pagi sampai sore itu anak-anak punya waktu. Jadi kita ya berbagi waktu dengan anak kita, bagaimana berkomunikasi dengan baik, apa PR-nya mereka atau apa yang mereka perlukan. Nah, seperti biasanya pada malam hari adalah waktu untuk suami. Membagi waktu untuk suami berbicara mengenai perkembangan daripada anak-anak kita untuk supaya lebih baik di kemudian hari. Seperti itu. Begitu ya. Dari Bapak? Bagaimana? Mungkin ada opinion lain. Kalau berbagi waktu memang kita diberikan Tuhan untuk kebijaksanaannya.
untuk membagi waktu itu diperlukan skill, keterampilan yang sangat-sangat baik. Karena kalau tidak, pekerjaan dari kantor, terus seorang suami, seorang ayah bawa ke rumah, itu biasanya tidak terlalu disarankan. Sehingga memang sebagai seorang suami, kita harus bisa membedakan mana pekerjaan di kantor ya, ditinggalkanlah itu di kantor ya, jangan bawa ke rumah. Kecuali mungkin dalam situasi-situasi tertentu, mungkin kalau ada audit, kalau dia seorang accountant, atau kalau ada sesuatu yang mungkin itu 1 tahun sekali ya tidak apa-apa. Makanya memang lebih baik kalau berprofesi sebagai seorang petani. Karena itu yang dianjurkan kan, di Alkitab sudah dibilang kan, kita sebagai suami, sebagai laki-laki, kita harus mengolah tanah itu. Karena tidak ada pekerjaan di kebun dibawa ke rumah. Iya kan? Tapi dengan perkembangan zaman saat ini, kita semua bisa menerima ya, bahwa profesi, berbagai macam profesi saat ini yang ada. Sehingga memang kitalah yang harus balik, back to nature lah. Bahwa kita harus mengerti bahwa pekerjaan itu jangan campur adukkan dengan kehidupan berumah tangga. Baik. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan lebih ke personal saya mau tanya ini ya. Kalau begitu kira-kira apa yang Bapak Yusuf lakukan untuk membagi perhatian kepada istri maupun kepada anak? Mungkin bisa di-spill sedikit. Kalau saya pribadi memang bukan seorang suami idaman menurut istri saya, tetapi sampai hari ini kami tetap akur. Amin. Puji Tuhan sampai hari ini bisa membagi waktu dengan 3 anak kami, walaupun untuk saat ini tantangan yang saya hadapi untuk anak yang tua itu sudah teenager, sudah remaja, jadi sudah mempunyai dunianya sendiri. Sehingga untuk kita menarik seorang anak yang sudah belasan tahun itu lumayan kurang susah, dan kita harus ada kiat-kiat khusus untuk itu. Sehingga dianjurkan dari beberapa tulisan yang saya baca bahwa pada saat anak-anak kita masih senang untuk bergaul dengan orang tua, sisihkan waktu sebanyak-banyaknya untuk mereka. Karena ada satu waktu dia nggak mau lagi dengan orang tuanya. Dia mempunyai kehidupan pribadinya, dia mau mengenal dunia luar, sehingga dia lebih pilih teman-temannya daripada lebih pilih orang tuanya. Dan mungkin pemirsa di rumah pasti sudah banyak pengalaman seperti itu. Nah, sehingga saya menganjurkan di saat-saat anak-anak itu masih tergantung dengan orang tua, siapkan waktu sebanyak-banyaknya untuk kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Baik, terima Jadi kasih. itu yang sudah dilakukan selama ini ya kepada 3 orang anak di rumah? Iya, dan terus terang juga kadangkala saya lain kali terlalu sibuk, apalagi saya kalau untuk penelitian ke lapangan, banyak pengalaman saya di mana saya harus meninggalkan istri dan anak-anak, apalagi harus pergi ke Papua, ke Maluku, ke tempat-tempat yang jauh, sehingga itu bisa 2-3 minggu tidak bersama-sama, dan kebetulan kami sudah terbiasa dengan kehidupan pekerjaan seperti itu, ya kami sering melakukan komunikasi yang perlu saja, sehingga tidak mengganggu pekerjaan saya, begitu juga istri saya melakukan pekerjaannya, sehingga dalam cinta ada kepercayaan itu. By phone ya. Sekarang kan bisa video call, bisa apa saja. Tetapi dasarnya itu, pada saat kita sayang, kita sudah cinta dengan pasangan kita, tentunya kepercayaan kita harus 100%. Betul. Jangan sampai pasangan kita juga merasa dibayang-bayangi. Ternyata kalau berpisah disuruh agen sana, agen sini untuk melihat itu. Itu tidak terlalu baik dalam hubungan suami istri. Baik. Saya penasaran dengan tadi sempat dijawab ya, disinggung sedikit bahwa
pernah merasakan kekesalan pada waktu pasangan memberi perhatian kepada si anak. Nah kira-kira kalau sedang ngambek ya, pasangan kita sedang ngambek, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh suami atau istri yang pasangannya itu sedang ngambek? Apakah harus dirayu atau cari perhatian? Oke. Kebetulan yang kalau pengalaman di keluarga kami yang sering ngambek itu istri saya. Sehingga memang apa yang saya lakukan adalah kadangkala saya harus putar otak ya, apa yang harus saya lakukan dengan situasi seperti kejadian ngambek ini. Karena sumbernya bisa berbeda-beda, atau alasan dia tidak mau berkomunikasi itu beda-beda, sehingga ya kadangkala ajak jalan keluar rumah, atau tidak ya kalau ingat bahwa hari-hari sebelumnya dia membutuhkan sesuatu yang pernah dia ungkapkan, ya diam-diamlah pergi dan belanja. Kasih surprise. Bahwa itu. Walaupun itu tidak semuanya ideal terjadi seperti itu ya. Karena kadangkala kita yang dibutuhkan juga oleh seorang istri yang mempunyai perasaan yang lembut itu sebenarnya adalah perhatian, kasih sayang dari suami. Ya pulang di rumah dan usap-usap kepalanya. Memang pertama mungkin masih dicuekin, sabar. Sabar. Itu intinya, sabar. Dan melihat momen yang pas, yang pada akhirnya enggak mungkin dong seharian di situ di rumah terus tidak ada komunikasi. Jadi ya sebagai suami kita harus proaktif. Sebagai suami kita harus melihat juga bahwa istri itu mempunyai tugas yang sangat berat. Bayangkan melihat kegiatan-kegiatan di rumah, dari memasak, mencuci dan lain-lain. Walaupun mungkin kita mempunyai pembantu di rumah ya, tetapi fungsi dari seorang istri itu, kita tidak bisa bayar sebenarnya itu, karena mencurahkan perhatian kepada buah hati kita, anak-anak kita, melihat kebersihan, kesehatan rumah, itu bagian dari cintanya kepada keluarga loh itu. Sehingga fungsinya itu dimana kita tidak mau sebenarnya bahwa kita harus mencurahkan semua tugas itu, tetapi sudah dari sononya perempuan itu mengurus keluarga, dan sudah jadi tugas pokok dari seorang suami untuk menafkahi, untuk mencari pekerjaan agar supaya kebutuhan di rumah tangga bisa terpenuhi. Sehingga memang kita sebagai suami kita harus sadar itu, dan kita harus keluar dari rumah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, profesi kita apapun, yang penting itu halal. Ayolah kita bawa ke rumah untuk membesarkan anak-anak. Perhatian kepada anak. Perhatian. Baik, terima kasih ini ya. Surprise yang pentingnya dan sabar. Penutup ya, saya mau tanya kepada Ibu Leni sebagai penutup. Nah, pada waktu ngambek ya, katakanlah demikian, pada waktu ngambek, kira-kira apa yang dilakukan untuk mencari perhatian dari suami? Pada waktu ngambek biasanya ya, saya biasanya hanya silent. Karena saya itulah ya cara saya, sign saya, indikator saya kalau saya sedang tidak senang. Saya akan diam dan dia langsung mengerti apa maksud daripada yang saya buat ini. Ada sesuatu pasti yang tidak kena dengan dia, sehingga dia berusaha untuk cari tahu dan akhirnya akan ada komunikasi. Jadi setiap ibu itu memiliki cara masing-masing. Berbeda bagaimana dia ngambeknya ya. Kalau saya kebetulan kalau saya ngambek saya hanya diam. Karena kalau saya bicara mungkin akan terjadi sesuatu yang di luar daripada saya punya pikiran. Tapi ada perempuan juga lebih baik dia berbicara, selesai. Tapi tipe saya ini yang suami saya kadang-kadang bingung kalau saya diam, karena dia harus mencari tahu apa sih sebenarnya masalahnya. Seperti itu. Jadi komunikasinya lebih ke nonverbal ya. Seperti puzzle, harus cari ini cocokkan. Oh ini ternyata. Tapi karena sudah pengalaman, komunikasinya itu terbangun untuk saling mengerti ya. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Yusuf Kalengkongan dan Ibu sudah membagikan informasi yang sangat berguna
untuk membekali keluarga-keluarga Kristen yang sedang menyaksikan program Kapas pada malam hari ini. Sahabat Kapas, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan di segmen ini nantinya kami akan memberikan kesempatan kepada Anda yang sudah bergabung melalui platform Google Meet. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda secara langsung dan kemudian nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Ya, betul sekali Febriani, kita langsung saja ke pertanyaan pertama pada segmen yang terakhir ini ya. Kira-kira bagaimana suami istri bisa membagi waktu? Kita tahu sekarang bahwa di zaman sekarang suami istri itu punya pekerjaan, sibuk. Kira-kira di luar rumah ya. Bagaimana kira-kira bisa membagi waktu dan perhatian pada waktu juga sibuk dalam pekerjaan? Ada tips mungkin untuk membagi waktu dan perhatian pada waktu sibuk dalam pekerjaan? Seperti Ibu Leni adalah seorang dosen, bagaimana kira-kira? Mungkin yang saya hadapi selama ini adalah yang pertama saya harus lihat skala prioritasnya. Skala prioritas yang harus saya pilih antara keluarga atau pekerjaan, dimana kita sudah bahas tadi bahwa kita harus menempatkan waktu kita yang seperti kalau wajarnya kita lebih prioritas kepada anak orang keluarga kita dibandingkan dengan pekerjaan kita. Nah, yang kedua, yang paling tips yang mungkin kita bisa lakukan adalah kita harus tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Apabila memang itu harus dilakukan untuk keluarga, lakukan untuk keluarga, jangan tunggu wait. Nah, itu adalah kebiasaan kita biasanya. Kita menunda pekerjaan kita. Betul. Nah, yang ketiga mungkin kita ini harus kita lakukan, bahwa kita harus jangan mengabaikan arti kalau itu adalah waktu libur. Kita harus membagikan waktu kita kepada keluarga. Jangan ini udah waktunya libur kita masih fokus untuk apa? Untuk pekerjaan kita. Wah, itu adalah hal yang mungkin bisa membuat ya seperti kita bilang ada konflik sedikit. Jadi kita harus membagi waktu, kalau memang itu hari libur, bagikanlah waktu kita untuk keluarga kita. Nah, yang paling terakhir mungkin ingat, semua yang kita rencanakan itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang akan memberikan hikmat kepada seorang ibu untuk menjalankan dia punya kewajiban dalam rumah tangga. Seperti itu. Baik, jadi harus ada skala prioritas ya. Prioritas dan... Betul, terima kasih. Oh, Bapak. Silakan. Sibuk juga kan, Bapak? Kebetulan saat ini saya tidak ada jam kantor, sehingga memang waktu itu bisa saya sesuaikan. Jadi saya bisa menentukan kapan-kapan saya harus melakukan penelitian, kapan-kapan saya harus bekerja, sehingga leluasa untuk mengatur waktu. Tetapi kita harus ingat juga bahwa Tuhan sudah menciptakan dunia ini, ada hari istirahatnya. Sehingga memang sebaiknya kita pada hari istirahat itu yang Tuhan sudah siapkan, hari ke-7 itu, selain kita berbakti, kita juga harus sisihkan waktu dengan keluarga kita. Dari pembukaan hari Sabat itu sampai ke penutupan itu sebenarnya waktu yang kita bisa luangkan dengan anak kita, dengan pasangan kita. Ya. Baik. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Kalengkongan dan Ibu. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting untuk saya tanyakan pada segmen yang terakhir ini. Apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang bagaimana kita boleh memanage akan cinta dan perhatian kita kepada anak dan juga kepada pasangan kita? Silakan. Yang pernah saya baca di Efesus 5 ayat 15 mengatakan bahwa kiranya kita sebagai seorang umat manusia, sebagai manusia, kita haruslah jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di mana kita harus bisa memanage kita punya waktu, karena hari-hari itu adalah jahat. Jadi bagi saya, kita sebagai seorang manusia yang diberi akal budi,
kita harus bisa memanage waktu kita supaya kita bisa melaksanakan sesuai dengan kehendak Allah dan juga kewajiban kita sebagai seorang ibu atau ayah dalam keluarga. Seperti itu. Betul ya, memanage waktu sebaik-baiknya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Yusuf? Kalau saya sih itu Mazmur 90 ayat 12 ya. Di situ ditekankan bahwa kita harus bijaksana untuk menggunakan waktu. Karena hari-hari itu akan berlalu. Baik. Kalau kita tidak menggunakan itu dengan bijaksana, maka waktu itu tidak akan kembali lagi. Betul. Saat ini, setelah acara ini, kita tidak akan kembali lagi ke waktu ini. Itu akan hilang seterusnya. Sehingga memang segala sesuatu yang kita lakukan, marilah kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau ada waktu sekarang yang Tuhan berikan untuk menikmati canda tawa dengan istri dan anak-anak, lakukan sekarang. Ya. Betul. Iya. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Baik. Betul sekali. Iya. Baik, terima kasih puji Tuhan untuk informasi yang sangat penting yang sudah kita terima dari narasumber kita. Dan saat ini kami akan mempersilahkan kepada sahabat Kapas yang sudah bergabung bersama kami melalui platform Google Meet. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa raise hand, mengaktifkan kamera, kemudian menyampaikan pertanyaan Anda. Silakan. Apa sudah ada yang bergabung bersama kami pada malam ini? Baik, kalau sudah ada pertanyaan, Anda juga boleh ketik ya di kolom komen, baik di Google Meet ataupun di platform yang lain dari Cornelius Media. Betul. Baik, ada informasi dari kru kami, pertanyaan dari Bapak Yudi di Manado ya. Ya. Pertanyaannya ini, bagaimana supaya pasangan suami istri tetap romantis setelah punya anak? Mungkin kalau sudah punya anak kurang romantis begitu ya maksudnya ini ya. Jadi bagaimana menjaga hubungan tetap romantis setelah punya anak, setelah punya buah hati? Silakan. Kalau saya untuk pertanyaan itu memang diharapkan sebenarnya dengan kehadiran buah hati dari satu keluarga itu menambah nilai romantisme dalam berumah tangga. Sehingga yang tadinya mungkin hanya candlelight dinner berdua, saat ini dengan wujud kasih yang ada, kita sudah ada, kalaupun masih bayi, kita libatkan bayi juga. Kalaupun sudah anak-anak, kita ajarkan bahwa rumah tangga itu, hubungan suami dan istri itu bisa diajarkan dari anak-anak sejak dari kecil. Kira-kira seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Ibu Leni? Bagaimana tetap romantis katanya? Kan bisa jadi romantis ini berbeda satu orang dengan orang yang lain. Kira-kira menurut Ibu Leni? Saya biasanya yang saya lakukan supaya lebih ada kedekatan, romantis dalam arti ada lebih dekat, close. Kami biasanya menceritakan kembali apa yang pernah kami alami dulu berdua. Yang pernah kami alami yang itu membuat memorable yang mungkin akan membuat kami menjadi lebih close seperti itu. Gitu ya. Nostalgia. Pada malam-malam itu ya tadi. Iya. Yang dimana itu ya yang dulunya kita dianggap itu biasa, kita sekarang sudah tua, kita pikir lucu. Lucu ya ternyata. Kita ada bikin ini waktu kita masih pendekatan sebelumnya seperti itu. So sweet sekali ya. Jadi itulah caranya ketika sudah punya anak untuk tetap romantis. Romantis. Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi Bapak Yudi sudah terjawab ya. Kiranya ini sudah terjawab. Apa masih ada lagi yang sudah bergabung bersama kami? Silakan. Oh, masih ada lagi, Febrian ya. Iya. Ya, dari Ibu Farida ya. Dari Ibu Farida bertanya, bagaimana, apa yang harus dilakukan bila pasangan kita lebih fokus kepada anak? Jadi apa yang kita harus lakukan bila istri saya mungkin fokus kepada anak? Bagaimana mau tarik perhatian dari pasangan kita? Silakan. Apa dengan berdandan? Kalau saya biasanya ya saya bicara saja langsung ke dia. Kayak sekarang dia ini fokus sekali dengan dia punya bukan anak ini, ada sesuatu yang dia suka. Jadi saya bilang begini, kamu lebih banyak fokus dengan ini, kesayangan kamu ini, misalnya contohnya kelinci, daripada kami gitu loh. Jadi itu ya saya bicara dengan dia terus terang, dan dia ya mengkoreksi dia punya diri karena dia tahu memang dia senang sekali dengan binatang satu ini seperti itu. Jadi komunikasi itu ya intinya adalah komunikasi. Langsung ya. Langsung saya bilang. Baik, iya. Ada lagi tambahan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Farida? Iya, kalau saya melihat
ini biasanya saya ikut nimbrung. Jadi kalau istri saya sedang melakukan sesuatu, saya coba untuk membantu kah atau ya melakukan sesuatu yang menarik perhatiannya gitu. Bahwa oh ternyata pekerjaannya dihargailah atau dilihat oleh seorang suami. Contohnya karena kami sejak dari dulu tidak pergi ke laundry. Kalau istri saya sementara mencuci pakaian, kalau saya ada waktu daripada saya duduk-duduk atau saya melihat hal-hal yang lain, saya pergi ke tempat cuci baju dan mencuci sama-sama gitu. Sambil ya berdiskusi ringan atau sambil bercanda, karena itu juga hal yang bisa lebih mendekatkan saya dan dia. Walaupun kami baru mau berumur 16 tahun ya pernikahan kami, tetapi saya ya khususnya banyak merasakan juga banyak hal-hal yang harus saya adjust dengan keberadaan istri saya. Kira-kira seperti itu. Daripada istri lebih fokus ke pakaian ya. Jadi lebih baik suami ikut nimbrung untuk mencuci. Baik, Ibu Faridah sudah terjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Ya, terima kasih bagi semua sahabat Kapas yang sudah bertanya. Saya tahu masih banyak lagi pertanyaan, namun waktu kita sangat terbatas. Betul sekali, Febriani. Dan ini yang ditunggu-tunggu ya, Febriani. Betul. Bapak Kalengkongan dan Ibu, adakah tips sederhana untuk dapat dipraktekkan bagi kami berdua dan juga bagi sahabat Kapas yang sedang menyaksikan tayangan ini, agar supaya kita dapat membagi waktu, cinta dan perhatian kita yang seimbang baik kepada pasangan kita, suami istri maupun juga kepada buah hati kita. Mungkin sekaligus dengan closing statement. Silakan. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa terlihat ya. Jadi dalam keluarga itu menurut kami itu kami diberkati di keluarga Kristen. Ada siapa saja di situ. Yaitu tentunya ada suami, ada istri, dan kemudian ada Allah. Ada Tuhan kita. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, ada saat-saat di mana kita kalau tidak berhubungan, tidak berkomunikasi dengan Tuhan, kita berada pada titik yang jauh antara istri dan suami. Tetapi kalau kita lebih intens berhubungan dengan Tuhan, sehingga suami dan istri tetap bersama-sama menjaga hubungannya, ini akan lebih dekat. Bisa dilihat kan, tadinya jauh akan lebih dekat. Begitu juga seterusnya. Kalau hubungan kita suami istri dengan Allah, kita lebih intensifkan, maka hubungan kita akan semakin dekat. Sehingga memang tentunya ya kita belum akan sampai ke titik yang paling dekat ya, karena itu mungkin mudah-mudahan kalau kita masuk ke surga ya kita akan lihat di sana. Sehingga ini merupakan suatu tantangan buat kita sebagai pasangan Kristen yang diberkati oleh Tuhan lewat pemberkatan yang kudus. Karena ada beberapa kasus juga, ada istri yang lebih dekat, setiap hari dia berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi suaminya tetap tinggal di tempat. Kadangkala istrinya sudah dekat di atas sini, coba lihat jaraknya. Tetap lebih jauh. Lebih jauh justru. Sehingga ini harus merupakan komitmen berdua. Antara suami dan istri, kita harus sama-sama maju untuk lebih dekat kepada Tuhan. Atau ada kalanya suami yang lebih dekat dengan Tuhan, istrinya diam di tempat. Jauh kan? Jadi hubungan antara suami dan istri itu, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Allah secara bersama, itu akan mendekatkan kita satu dengan yang lain, teristimewa dekat dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Di dalamnya ada anak-anak tentunya ya, yang dibawa juga dalam perhatian dan cinta ya. Iya. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada yang mau ditambahkan sebagai closing statement, Ibu Leni? Semua itu kembali kepada
suami dan istri. Di mana kita harus tadi seperti bilang ada komitmen bersama-sama. Dari apabila kita memilih komitmen yang bersama-sama, maka anak kita akan menjadi bagian di dalamnya. Karena itu adalah buah cinta kita. Baik. Puji Tuhan Puji ya. Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Baik, puji Tuhan untuk semua informasi, penjelasan yang diberikan. Saya pikir ini sangat bermanfaat untuk membekali keluarga-keluarga Kristen yang sedang menyaksikan program Kapas pada malam hari ini. Betul. Dan untuk tutup, saya minta kesediaan dari Bapak Yusuf Kalengkongan untuk mendoakan kita sekalian. Baik, mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk waktu yang indah ini, di mana kami bisa berbagi, di mana kami bisa berdiskusi lewat acara Kapas pada malam hari ini. Memberkati pelayanan Cornelius Ministry, memberkati juga semua kru dan host yang memandu, begitu juga dengan Yayasan Cornelius sendiri. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih kasih pada Bapak Yusuf Kalengkongan dan Ibu Leni Simatupang yang sudah menjadi narasumber kita pada malam hari ini, yang sangat menginspirasi kita semua. Dan doa kami kiranya Tuhan akan selalu memberkati Bapak dan Ibu dalam tugas, pelayanan, pekerjaan bersama dengan anak-anak yang terkasih. Dan terima kasih juga kepada sahabat Kapas yang sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube channel Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami pada hari dan jam yang sama minggu depan dalam program yang sama. Tetap di channel ini, karena setelah ini kita masih akan mengikuti program menarik lain dari Cornelius Media, yaitu Live in Fullness to Eternity. Dan pada besok malam Anda juga boleh bergabung dengan kami dalam program Teduh dan Best. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Kalengkongan Simatupang. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Madeline Sutomo dapat menemani Anda sekalian dalam 40 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di malam hari ini untuk melanjutkan seri kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu dengue fever atau demam berdarah. Demam berdarah masih menjadi masalah bagi seluruh dunia setiap tahunnya, khususnya pada mereka yang berada di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Ada baiknya bagi kita untuk mencegah,
khususnya di saat musim pancaroba seperti saat ini. Cara apa saja yang dapat kita lakukan agar bisa luput dari penyakit ini dan bagaimana mengatasinya? Untuk itu telah hadir bersama kita di studio di malam hari ini, Dr. Stevianto. Dr. Stevianto menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2013 silam. Kemudian menyelesaikan profesi dokter pada tahun 2015. Beliau memulai karirnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Taraut, dan kemudian pindah di Klinik Galaksi Husada. Dan pada akhirnya sejak tahun 2018 melayani di Rumah Sakit Advent Manado hingga saat ini. Dan saat ini mari kita langsung saja menyapa Dr. Stevianto yang sudah bersama-sama dengan kami. Selamat malam dokter. Selamat malam. Selamat malam, apa kabar dokter? Puji Tuhan, kabar baik. Sehubungan dengan kenaikan COVID ini, bagaimana keadaan rumah sakit saat ini? Rumah sakit Advent ya dokter? Ya, untuk keadaan rumah sakit saat ini di bulan Februari, angka kejadian COVID agak meningkat. Tapi untuk 1 minggu terakhir ini atau 2 minggu terakhir ini, angka kejadian COVID mulai menurun. Luar biasa, itu puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita akan segera lanjut ya dalam diskusi kita sehubungan dengan topik kita di malam hari ini, tetapi marilah kita membukanya dengan doa dokter. Kita akan buka dalam doa, saya akan pimpin dalam doa. Sahabat Live, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan yang tak putus-putusnya di dalam kehidupan kami, khususnya ya Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami dapat terkumpul dalam program live ini. Kami dapat belajar lebih banyak bagaimana agar dapat mencegah penyakit yang dapat menyerang kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami rindu khusus mendoakan kepada Dr. Stevianto yang sudah bersama-sama kami bersedia menjadi saluran berkat kami di malam hari ini. Bantu dia ya Tuhan, gunakan dia sepenuhnya agar ya Tuhan apapun yang akan dia katakan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Hanya ini ya Tuhan doa kami, kiranya Tuhan sertai program kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ini dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kepada narasumber kita di malam hari ini, Dr. Stevianto. Dokter, sehubungan dengan topik kita ya di malam hari ini yaitu dengue fever atau kita sering sebut dengan demam berdarah DBD ya. Apa saja yang rindu untuk dokter sampaikan untuk mengawali diskusi kita di malam hari ini? Kami persilahkan dokter. Shalom, selamat malam saudara-saudara. Sahabat Cornelius Media dimanapun saja Anda berada. Pada malam hari ini saya rindu untuk membawakan info kesehatan tentang bagaimana cara kita untuk mendeteksi dini dan pencegahan untuk penyakit DBD atau bisa juga disebut dengan demam berdarah dengue atau juga bisa dikenal dengan DHF, dengue hemorrhagic fever. Sebelum kita masuk pada materi, tentunya kita harus mengetahui apa itu definisi atau pengertian dari DBD. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang biasa ditemukan di daerah tropis. Jadi penyebab dari DBD ini adalah nyamuk Aedes aegypti, di mana nyamuk ini membawa virus melalui gigitannya yang dimasukkan atau melalui gigitan nyamuk ini masuk ke tubuh manusia. Dan ini biasanya ditemukan di daerah tropis. Kemudian perlu juga saudara-saudara kita mengetahui bagaimana dengan angka kejadian atau dalam bahasa
medis atau kedokteran, kalau kita sebagai mahasiswa yang belajar di Fakultas Kedokteran, kita biasanya mengenalnya dengan istilah epidemiologi. Jadi sejak 20 tahun terakhir terjadi peningkatan frekuensi infeksi virus dengue secara global, di mana di seluruh dunia ada 50.100 miliar kasus telah dilaporkan. Dan setiap tahunnya sekitar 500.000 kasus DBD perlu perawatan di rumah sakit. Dan 50% diantaranya adalah anak-anak yang usianya kurang dari 15 tahun. Dan angka kematian DBD ini diperkirakan sekitar 5% dan sekitar 25.000 kasus kematian dilaporkan setiap kejadiannya. Jadi yang saya baru sebutkan ini adalah data dari WHO atau yang biasa kita kenal dengan World Health Organization. Dari dunia sekarang kita akan melihat bagaimana angka kejadian di Indonesia, epidemiologi dari DBD di Indonesia. Bisa kita lihat, menurut data Kemenkes yang terupdate yang saya dapatkan, di Indonesia pada bulan Oktober tahun 2021, jumlah penderita DBD di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi itu ada sebanyak 37.646 kasus penderita. Dan jumlah penderita yang meninggal dunia itu ada sekitar 747 penderita. Jadi dari menurut data yang saya dapat dan dari Kemenkes, perbandingan di antara tahun 2020 dan tahun 2021, di tahun 2021 telah menurun karena angka kejadian kematian pada tahun 2020 itu sekitar 1.500-an. Jadi sudah turun kurang lebih setengah menjadi 746. Selanjutnya kita akan melihat data dari Kemenkes khususnya dari Dirjen Penyakit Menular, di mana ditemukan pada tahun 2021 tepatnya di bulan Juni ada 5 provinsi di Indonesia yang menempati angka tertinggi dari kasus demam berdarah dengue. Yang pertama ada Bekasi, kemudian yang kedua ada Buleleng, Bali, yang ketiga itu ada di Kupang, yang ketiga ada di Karawang, yang keempat ada di Karawang, dan yang kelima itu ada di DKI Jakarta. Itu adalah urutan angka kejadian terbanyak di Indonesia pada bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya, saya akan membagikan informasi tentang data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2021 yang terbaru. Data yang terbaru, bagaimana kita bisa mengetahui rata-rata usia berapa yang paling banyak terinfeksi. Yang pertama, untuk bayi di bawah usia 1 tahun itu ditemukan data 2,60%. Kemudian usia dari 1 sampai dengan 4 tahun itu ada 10,66%. Yang ketiga 5 sampai dengan 14 tahun ada 30,46%. Kemudian yang keempat 15 sampai dengan 44 tahun itu ada sebanyak 31,64%. Dan yang berusia di atas 44 tahun itu ada sekitar 24,73%. Jadi dari hasil data dari Kemenkes ini usia yang paling tinggi persentasenya adalah di usia 15 sampai dengan 44 tahun. Jadi siapa saja yang bisa terkena DBD? Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan usia berapa saja yang bisa terkena penyakit ini. Jadi semua usia bisa terkena DBD atau terjangkit DBD baik dari bayi maupun sampai lansia. Di awal tadi saya sudah jelaskan penyebab dari DBD ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Jadi sekali lagi penyebab penyakit ini adalah nyamuk, dan kita harus juga mengetahui bagaimana kebiasaan atau habitat dari nyamuk Aedes aegypti. Dia senang tidur atau senang berada di air yang tergenang. Tapi air yang tergenang ini bukan air yang kotor, melainkan air yang bersih yang didiamkan lama. Disitulah tempat habitat di mana nyamuk Aedes aegypti ini. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana dengan ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti ini. Dia berbadan kecil, berwarna hitam, dengan bintik-bintik putih. Kemudian dia biasa hidup di dalam dan di sekitar rumah. Senang hingga pada
peralatan yang bergantungan atau benda-benda yang bergantungan dalam kamar seperti pakaian atau baju kita atau celana yang digantung, itu harus dihindari karena itu adalah merupakan sarang nyamuk untuk dapat berkembang biak lebih banyak. Kemudian dia bersarang dan bertelur di genangan air jernih tadi sudah saya sebutkan, dan bukan di comberan atau got, air kotor. Nah, kita juga harus mengetahui bagaimana siklus dari hidup nyamuk Aedes aegypti ini. Pertama, dia dari telur yang berdiameter 0,020 nanometer, kemudian 1-2 hari dia berubah menjadi jentik-jentik nyamuk, kemudian dia berubah menjadi kepompong, dan setelah 1-2 hari dia menjadi nyamuk dewasa. Dan perkembangan nyamuk Aedes aegypti ini dari telur sampai menjadi nyamuk dewasa itu kurang lebih ada 10 hari. Yang pada saat ini yang saya perlu tekankan bagi saudara-saudara, sahabat setia Cornelius Media yang ada dimanapun saja Anda berada adalah gejala. Jadi kita harus mengetahui gejala dari demam berdarah dengue ini. Yang pertama adalah demam tinggi mendadak dan terus-menerus berlangsung 2-7 hari. Saya perlu tekankan tentang demam yang khas dari demam berdarah dengue ini adalah dia ada 3 fase. Dari hari pertama sampai dengan hari ketiga itu adalah fase demam tinggi atau fase awal, di mana suhu tubuh kita bisa mencapai sampai dengan 40 derajat Celcius. Dari fase awal kita pindah ke fase kritis, di mana pada hari yang keempat dan hari yang kelima. Di mana pada saat ini demam pada DBD ini akan turun drastis sehingga orang mengira pasien dengan DBD ini atau walaupun kita belum mengetahui ini adalah DBD, orang tua atau orang awam yang tidak mengetahui gejala khas demam dari DBD ini, mereka menganggap bahwa anak saudara atau keluarga mereka itu sudah sembuh. Tapi ini adalah fase awas, di mana pada hari keempat dan hari kelima ini mau tidak mau harus dirawat di rumah sakit. Kemudian kita masuk pada fase yang ketiga, fase yang keempat, fase ketiga hari keempat dan sampai dengan hari ketujuh, di mana ini adalah fase penyembuhan, di mana demam akan meningkat kembali, kemudian akan turun dan akan sembuh. Jadi kalau kita sudah bisa melewati hari keempat, hari kelima dan memasuki hari keenam dan hari ketujuh, berarti kita sudah melewati fase kritis dari DBD ini. Gejala selanjutnya akan ada nyeri kepala berat, nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Kemudian juga akan ada nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, akan ada rasa mual, muntah, dan ada ruam kemerahan sekitar 2 sampai dengan 5 hari setelah demam. Nah, saudara-saudara, jika kita sudah mendapati gejala-gejala yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tentunya kita tidak harus berdiam diri saja di rumah, bukan? Tentunya kita harus berpikir bijaksana dan harus membawa siapa saja yang dekat dengan kita, saudara kita, orang tua kita, atau kita sendiri, atau keluarga kita dimanapun saja mereka berada, yang dimana saat mereka mengabarkan mereka terdapat gejala-gejala yang sudah saya sebutkan seperti sebelumnya, harusnya langsung kita bawa ke fasilitas kesehatan tentunya, yaitu bisa ke klinik kesehatan, puskesmas, maupun langsung ke rumah sakit. Nah, inilah saudara-saudara yang ingin saya bagikan bagi kita semua, terapi awal dari demam berdarah dengue. Tentunya kita harus mencegah dehidrasi dengan banyak minum air putih, kemudian mencukupi waktu istirahat, dan mengkonsumsi obat penurun panas. Tadi kita sudah mempelajari gejalanya, dan tentunya setiap penyakit itu akan ada komplikasinya. Dan komplikasi dari demam berdarah dengue ini adalah adanya tanda perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, perdarahan di bawah kulit, ada muntah hitam, BAB hitam, dan akan ada juga tekanan darah menurun, kulit basah dan terasa dingin, denyut nadi melemah, frekuensi buang air kecil menurun, dan jumlah urin yang keluar sedikit. Kemudian akan juga
mulut kering, dan bisa juga terjadi sesak nafas dan pola nafas yang tidak beraturan. Dan jika kita sudah pada komplikasi demam berdarah ini, pasti akan pada fase kritis yang tidak kita inginkan. Ya, ini adalah fase dengue shock syndrome, di mana ini akan terjadi gangguan fungsi organ tubuh yang dapat mengakibatkan kematian. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat apabila kita lambat dalam penanganan demam berdarah dengue ini, pastinya kita datang ke rumah sakit akan mengalami tadi yang sudah saya sebutkan, dengue shock syndrome, apabila dia sudah dibawa ke rumah sakit hari keempat, hari kelima, bisa tidak sadarkan diri, dan pastinya akan dirawat di intensive care unit, di ICU. Dan tentunya kita harus banyak berharap dan berdoa apabila sudah masuk di ICU. Dan tentu ini adalah hal yang tidak kita semua inginkan. Oleh karena itu, saya ingin membagikan kepada saudara-saudara sekalian tentang pencegahan. Karena ada pepatah bilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi pencegahan utama demam berdarah terletak pada menghapuskan atau mengurangi faktor nyamuk demam berdarah. Bagaimana caranya? Yang pertama, melalui lingkungan dengan pemberantasan sarang nyamuk yang seperti saudara-saudara sudah sering dengar, yaitu gerakan 3M, yaitu adalah menguras bak mandi, drum, dan kolam paling tidak seminggu sekali. Kemudian yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti tempayan dan drum agar nyamuk tidak masuk dan berkembang. Dan yang terakhir adalah mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Jadi saudara-saudara, kita harus ingat 3M. Tadi secara lingkungan, dan yang kedua secara kimiawi, di mana kita bisa melakukan pengasapan atau fogging dengan menggunakan malathion dan fenthion. Kemudian kita juga bisa memberikan bubuk abate atau temefos pada tempat-tempat penampungan air. Jadi bubuk abate ini tidak perlu khawatir, kita bisa dapatkan melalui puskesmas secara gratis. Dan itu bisa kita dapatkan 3 bulan sekali. Kemudian tadi lingkungan, biokimia, kimiawi, dan sekarang yang secara biologis, di mana pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan yang relatif kuat dan tahan sebagai pemakan jentik nyamuk seperti ikan kepala timah. Selanjutnya, selain tadi sudah secara lingkungan, kimiawi, dan biologis, sekarang ada pencegahan selanjutnya adalah dengan kita bisa menanam atau menggunakan tanaman pengusir nyamuk yang seperti sudah ada di slide. Jadi kita bisa lihat ada lantana kamera atau tembelekan, ada selasi, bunga tai ayam, zodia atau Euphorbia suaveolens, geranium, ataupun juga dengan menggunakan bunga lavender. Jadi saudara-saudara, waspadalah terhadap demam berdarah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya yang sangat luar biasa ya. Sangat detail dari pencegahan, gejala sampai juga secara alami ya bagaimana untuk mencegah perkembangan dari nyamuk-nyamuk ini ya. Nah, saya ini penasaran untuk mengawali diskusi kita ini. Sehubungan dengan sebutan dari penyakit ini. Nah, kan kita tahu bersama dengue fever, bahasa Inggrisnya ya. Kemudian ditransit ke bahasa Indonesia demam berdarah. Nah, kenapa sih namanya demam berdarah, dokter? Mungkin ada penyebabnya. Jadi pasti kita semua bingung. Mengapa ini penyebabnya nyamuk, kemudian gejalanya ada demam, kok bisa berdarah ya? Jadi penyebabnya di sini adalah kita harus melihat dari angka laboratorium. Kita bisa melihat di angka laboratorium itu pastinya kalau untuk demam berdarah akan terjadi trombositopenia. Artinya dari trombositopenia itu adalah di mana angka trombosit itu di bawah dari normal. Dan kemudian kalau pada demam berdarah ini biasanya terjadi kebocoran plasma. Pada saat terjadi kebocoran plasma perlu diperhatikan itu di pemeriksaan darah, namanya itu hematokrit. Jadi dari hematokrit ini kita bisa melihat kekentalan darah. Apabila hematokrit pada saat pemeriksaan darah itu meningkat, itu berarti menandakan darahnya kental.
Dan mengapa sampai bisa berdarah? Jadi pada saat terjadi kekentalan darah, otomatis pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita akan mengalami vasodilatasi. Vasodilatasi itu adalah artinya itu adalah pelebaran pembuluh darah, di mana sel-sel darah atau cairan yang ada di dalam pembuluh darah itu keluar ke jaringan yang lainnya. Jadi akan sangat gampang sekali untuk mengalami perdarahan karena ada kebocoran dari plasma tersebut. Kemudian dari trombositopenia ini, fungsi dari trombosit ini adalah sebagai pembekuan darah, di mana apabila terjadi pendarahan, trombosit ini akan menghentikan perdarahan tersebut. Jadi pada demam berdarah terjadi kebocoran plasma dan trombositopenia. Jadi pada saat terjadi pendarahan, trombosit di bawah normal, jadi trombosit tidak berfungsi untuk dapat mencegah pendarahan tersebut, sehingga disebut dengan demam berdarah. Terima kasih penjelasannya, dokter. Kemudian saya penasaran juga, sehubungan dengan data yang sudah dokter sebutkan tadi di presentasi, sehubungan dengan usia ya, resiko pada mereka yang berumur 15 sampai 44 yang paling tinggi ya dokter, menurut data tadi. Nah itu apa penyebabnya? Kenapa di umur seperti itu dokter? Ya, tentunya kita semua ketahui usia 15 sampai 44 tahun itu adalah usia produktif di mana saat kita bekerja. Jadi perlu diketahui nyamuk ini bukan hanya terbang dari sini sampai sana. Nyamuk ini bisa terbang dengan jarak 100 sampai dengan 400 meter. Tentunya kalau kita manusia yang aktif, bekerja, dan perlu juga kita ketahui imunitas. Jadi selain faktor pekerjaan, ada faktor imunitas kita. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi di slide, penyakit demam berdarah ini tidak memandang usia, tapi itu kan tadi yang data 15 sampai 44 tahun itu yang data dari Kemenkes yang untuk di Indonesia. Jadi dari imunitas kita. Jadi yang perlu ditekankan di sini, kita harus menjaga imun tubuh kita, kekebalan tubuh kita. Apabila virus dengue itu masuk pada dalam tubuh kita, dan kita tentunya akan ada antibodi. Jadi kalau antibodi kita siap melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita, pastinya kita akan bisa terhindar dari penyakit demam berdarah ini. Tetapi apabila imun kita di bawah atau saat kita lemah, pasti akan sangat gampang ini virus ini untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ada faktor pekerjaan dan juga ada faktor dari imunitas. Seperti yang kita tahu juga kalau di bawah 15 tahun memang mereka bersekolah tapi aktivitasnya minim. Tapi kalau yang 15 ke atas memang bersekolah, dan 20 ke atas sampai 30 atas sudah bekerja, apalagi orang tua mencari ya. Jadi tentunya akan selalu berhubungan dengan lingkungan di luar. Oke, dokter. Dokter, sehubungan dengan gejala-gejalanya ya dokter, kita harus tahu ya supaya kita mencegah supaya tidak sampai ke fase kritisnya ya. Nah, sehubungan dengan tanda-tandanya, gejala penyakit ini terlihat sepertinya mirip-mirip aja ya dengan penyakit seperti chikungunya, virus Zika, malaria, demam tifoid. Jadi kira-kira apa saja yang gejala ya yang paling menonjol menunjukkan ini benar-benar demam berdarah, dokter? Jadi memang dari semua penyakit yang Ibu Mertlin sebutkan tadi, seperti chikungunya, kemudian ada demam tifoid, malaria dengan virus Zika. Jadi kalau virus Zika dengan chikungunya itu semuanya sama, penyebabnya virus dengue. Kemudian kalau malaria dengan demam tifoid ini, malaria gejalanya sama, demamnya itu pasti continuous atau demamnya terus-menerus walaupun diberikan obat menurun panas, tetap dia akan tinggi. Kalau malaria gejalanya lebih khas lagi, dia bisa ada trias, demam, menggigil, dan berkeringat malam. Tapi yang membedakan gejala dari demam berdarah ini adalah demamnya, di mana demamnya ini tetap tinggi tetapi ada fase turun demamnya. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, di hari keempat, hari kelima itu biasa demam pada penyakit demam berdarah ini seolah-olah menyatakan pasien ini atau saudara keluarga kita ini sembuh. Jadi mereka merasakan sukacita ya, karena sudah lewat dari demam tinggi yang tadi sudah saya jelaskan. Demam bisa mencapai sampai dengan 40 derajat Celcius, dan pada demam berdarah ini di hari keempat dan hari kelima biasa demamnya itu sekitar 37 derajat Celcius dan membuat semua orang keliru, padahal ini adalah fase kritis di mana harus segera mendapat penanganan di fasilitas kesehatan. Oke, baik dokter. Dokter Subar, dengan tanda-tanda awal ya, secara
di lapangan yang dokter dapati, apa biasanya tanda awal yang paling pertama muncul pada penderita penyakit dengue? Ya, gejala awal pastinya ada demam. Namanya penyakitnya juga demam berdarah dengue. Dengue itu kan virusnya. Jadi pertama pasti dari nama penyakitnya kita harus dapat gejala yang pertamanya adalah demam. Tapi demamnya tadi yang khas sekali ya, tentunya. Tapi kalau misalnya demam yang khas ini tidak ditangani di hari kedua, mereka anggap biasa, hari ketiga hanya minum obat penurun demam saja, mungkin mereka bisa mengira itu penyakit yang lain ya, tentunya bagi orang awam. Tetapi kalau misalnya sudah ada sampai dengan muntah darah, mimisan, atau buang air besar berdarah atau ada perdarahan di bawah kulit seperti kemerahan, itu harus was-was. Ya, harus langsung ke rumah sakit, atau kalau perlu demam di hari ketiga atau hari kedua langsung memeriksakan, jangan menunggu sampai hari keempat atau hari kelima. Karena kalau saya praktek di rumah sakit, setiap pasien demam yang datang pada saya, misalnya hari ini dia datang demam dan dia meminta untuk memeriksakan darah, saya katakan lebih baik ibu balik lagi kembali di hari ketiga. Karena percuma kalau periksa darah hari pertama, kita belum bisa melihat hasil spesifik dari hasil laboratorium. Jadi pemeriksaan penunjang melalui lab itu belum bisa menunjang diagnosis dari dokter. Jadi lebih baik saya kasihkan atau saya berikan dulu obat penurun demam atau multivitamin, nanti ibu bisa atau bapak bisa balik kembali di hari yang ketiga, seperti itu. Baik dokter. Dokter, pada saat anak ya khususnya penderita sakit ini suka sehubungan dengan bintik-bintik merah ya, secara salah satu gejala ya. Nah mereka suka dibawa ke dokter, terus suka kayak diikat begitu dokter ya di bagian tangannya, terus mereka lihat berapa menit sekitar begitu mungkin apakah akan timbul bintik-bintik merah atau tidak. Apakah itu memang salah satu cara yang paling efektif juga untuk mendeteksi selain darah ya? Ya, betul sekali Ibu Mertlin. Jadi selain pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah, itu namanya Rampelli test. Jadi itu bisa dilakukan pada anak dan orang dewasa. Jadi itu kita biasa melakukan itu dengan menambahkan diukur dulu tensinya yang itu di sistolik dan diastolik ya, itu istilahnya ya. Jadi sistolik dan tekanan darah atas dan tekanan darah bawah dijumlahkan kemudian dibagi 2. Dan itu kita tahan selama 5 menit. Dan setelah 5 menit kita akan membuat lingkaran diameter 1 cm dan kita bisa melihat berapa jumlah bintik-bintik. Jadi yang kalau kita menemukan sekitar lebih dari 20 bintik-bintik merah, berarti itu adalah hasil dari Rampelli test positif yang sudah bisa mendukung kita untuk mendiagnosa ini adalah demam berdarah selain dari pemeriksaan darah maupun pemeriksaan serologi NS1, IgG, atau IgM. Jadi seperti kegiatan yang tadi dokter sebutkan, apakah bisa dipraktekkan di rumah juga bagi mereka yang tahu untuk mengambil tensi? Ya, aman? Bisa sekali. Tapi lebih baik itu dilakukan oleh mereka orang kesehatan. Karena kalau bukan dari orang kesehatan, saya ragu untuk mereka bisa mendengarkan itu tekanan darah atas dan tekanan darah bawah, dan dia memang harus dipastikan dikunci di nilai tengah. Dan harus memang ditunggu 5 menit, tidak boleh ada intervensi selama 5 menit itu. Ada yang bisa mungkin kalau pasiennya bilang, aduh mama atau papa, kakak, adik sudah kram, boleh dikasih turun tensi yang ditahan itu. Jadi itu akan mengecoh hasil dari pemeriksaan Rampelli tersebut. Tetap lebih baik kita refer ke mereka yang tenaga kesehatan langsung, yang berkompeten langsung. Benar. Baik dokter, sehubungan dengan terkena ya, katanya kalau terkena demam berdarah yang kedua kalinya katanya resikonya jadi double juga resiko penyakit ini. Apa benar demikian? Ya, jadi kalau dari penyakit demam berdarah ini kita bisa melihat dia atau pasien ini terinfeksi yang kedua kali dari pemeriksaan serologi. Tentunya kalau kita menanyakan riwayat, mungkin ada mereka yang ingat, ada mereka yang lupa. Jadi untuk menunjang diagnosis apakah dia sudah pernah terkena atau belum, kita bisa lakukan namanya itu pemeriksaan serologi IgG, IgM. Jadi kalau kita melihat IgM yang positif baru pertama kali terkena. Tapi kalau kita lihat IgG-nya yang positif, berarti ini dia sudah bukan terkena pertama kali, berarti dia sudah 2 kali terkena penyakit ini, seperti itu. Jadi apakah
penanganannya juga akan berbeda, dokter? Oh, jadi penanganannya akan tetap sama. Jadi penanganan dari demam berdarah ini kalau sampai saat ini belum ada obatnya, tetapi kita menangani secara simptomatik. Ya, secara simptomatik artinya sesuai dengan gejala. Kalau gejala demam kita akan berikan antipiretik atau obat demam. Kalau dia ada mual muntah kita bisa berikan juga obat lambung dan sesuai gejala yang lain juga. Oke, baik dokter. Apa ada perbedaan jika penyakit demam berdarah ini terkena pada mereka ya, ibu-ibu yang sedang hamil atau mengandung? Apakah penanganannya akan sama, resikonya akan sama atau bagaimana dokter? Jadi kalau misalnya masih tahap awal untuk demam berdarah segera dibawa ke rumah sakit, tentunya kan terapinya simptomatik. Tentunya kalau untuk terapi simptomatik untuk misalnya cuma demam atau mual muntah, yang kita khawatirkan di sini kan adalah bayi dari ibu yang sedang mengandung. Tetapi apabila kita memberikan penanganan yang aman atau terapi obat yang aman untuk bayi, secara tidak langsung itu juga akan aman untuk bayi dan untuk ibu. Tentunya dokter akan memberikan terapi yang aman untuk dua nyawa karena ada ibu dan calon bayi. Oke, bagaimana dengan ibu menyusui dokter? Apakah ada resiko untuk terjangkit kepada anak yang menyusui atau mungkin tidak? Jadi penularannya dokter? Oh, penularannya, oke. Jadi kalau pada ibu yang menyusui tentunya air susu yang dihisap oleh bayi tersebut. Jadi kalau ibu yang menyusui ditangani secara tepat, yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan, langsung dibawa ke rumah sakit, diberikan terapi, pastinya harapan sebesar saya anaknya tidak akan terjangkit apabila langsung ditangani secara cepat dan tepat. Oke dokter. Dokter, kita ini perlu ya tahu untuk membedakan musuh kita ya, karena seperti tadi dokter katakan tidak semua nyamuk membawa virus ini. Nah, sekarang pertanyaannya, di antara menular virus ini adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus ya. Saya rasa butuh untuk kita ketahui, jadi apa kira-kira ciri-ciri yang pada saat kita lihat nyamuk lewat ya contohnya. Oh ini dia nyamuknya, kira-kira apa yang paling menyolok? Jadi yang paling menyolok kalau untuk nyamuk DBD ini dia berwarna hitam putih. Jadi kita bisa lihat belang-belang atau warna zebra, dikatakan orang-orang hitam putih. Kemudian biasanya nyamuknya ini kecil dan memang ciri spesifik dari nyamuk ini memang dia adalah nyamuk penghisap. Ya, jadi nyamuk ini biasanya tadi menggigit atau biasanya dia beraktivitas pada pagi hari dan sore hari 2 jam sebelum matahari terbenam. Jadi kita harus berhati-hati di waktu pagi dan sore hari, dan ingat gejalanya yang paling spesifik adalah berwarna putih dan hitam, dan tentunya dia suka hidup di genangan air. Jadi kalau di rumah ada misalnya pot tanaman air itu harus hati-hati. Kita harus meminimalkan untuk memelihara tanaman air, atau misalnya ada genangan air di galon atau kita ada bak mandi, kita harus sering menguras tadi yang sudah saya jelaskan. Minimal 1 minggu sekali kita harus menguras bak mandi. Kemudian juga air yang di dispenser, penampung dispenser itu harus diganti, harus sering diganti. Karena nyamuk sering sekali hidup di air tergenang yang bersih. Seperti itu. Sehubungan dengan musim kita ya, kita di daerah tropis yang sering terjadi hujan seperti itu, dan peningkatan ini terjadi pada saat hujan ya, pancaroba seperti itu. Nah, apakah pada saat tropis datang kita aman? Ya, tentunya kita harus seperti tadi yang saya sudah katakan, nyamuk ini suka atau senang hidup di tempat yang tergenang. Jadi yang kita tidak bisa membedakan ini tropis atau musim penghujan, musim panas atau musim penghujan. Yang penting yang kita utamakan di sini adalah yang tadi saya tekankan, pencegahannya. Dengan walaupun musim panas maupun musim hujan kita harus menerapkan 3M tadi, dengan cara tadi itu lingkungan, kimia, biologi maupun tanaman pembunuh nyamuk atau pemberantas nyamuk seperti itu. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan kita hanya menganggap remeh, sekarang kan lagi musim panas. Jadi kita tidak perlu takut dengan demam berdarah, tetap kita harus lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, dengan kata lain ya, walaupun hujan berhenti tetapi waspada jalan terus ya dokter. Betul sekali. Baik, ada banyak jenis anti nyamuk yang beredar ya di masyarakat. Sebenarnya secara medis mana jenis yang paling baik atau paling rendah resiko penggunaannya?
Jadi Yang sejenis apa, dokter? Jadi yang kayak seperti propellen ya dia. Ya. Propellen ini yang paling aman digunakan itu yang mengandung ada persentasenya, yaitu 10-30% itu aman untuk kulit. Dan tentunya itu hanya digunakan untuk kulit. Hati-hati pada yang ada seperti mata. Nah, itu kan basah. Jadi kalau terkena di mata atau di hidung yang ada selaputnya itu berbahaya dan akan menyebabkan iritasi, dan perlu diperhatikan juga kalau persen di atas dari 30% itu dia akan mengakibatkan efek samping yang sangat berbahaya karena ini adalah merupakan zat kimia tentunya kan. Jadi kita harus berhati-hati karena itu bisa dapat menyebabkan kerusakan sel saraf dan bisa juga menyebabkan karsinogenik. Bisa menyebabkan kanker, bahan karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Jadi dengan kata lain kita juga harus mencegah, tetapi jangan lupa penggunaannya juga harus kita lihat ya. Kita harus jangan melihat sembarang, kontraindikasinya. Iya. Ya, seperti Baik itu. dokter, terima kasih dokter. Kita sambung lagi ya dengan topik dengue fever ini. Dan Sobat Live, kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Saksikan selalu program diskusi Sekolah Sahabat Best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada Dr. Stevianto. Dokter, sehubungan dengan efek-efek jangka panjang dari penderita penyakit demam berdarah ini, apa ada? Ya, untuk efek jangka panjang dari penderita demam berdarah ini tergantung gejalanya. Ya, jadi apabila kita menangani atau memberikan terapi sesuai dengan gejala dan gejalanya berhenti atau tidak terulang lagi, pastinya tidak akan ada efek jangka panjang. Tetapi kita juga harus melihat apabila penyakit demam berdarah ini dibawa pada fase kritis, di mana pada saat dia sudah tidak sadarkan diri, otomatis kita belum bisa menentukan ini ada efek jangka panjangnya atau tidak. Karena kita belum bisa mengetahui bagaimana perkembangan lanjut dari pasien yang sudah tidak sadar ini atau koma, di mana tadi di materi sudah saya singgung tentang dengue shock syndrome. Jadi kita harus melihat case-nya dulu. Kalau dia datang pada awal kasus, masih fase awal belum pada fase kritis, otomatis kita akan menangani pergejalanya, misalnya ada demam, mual, muntah, nyeri otot, mialgia, seperti itu. Pastinya untuk prognosisnya ya atau kesimpulan dari penyakit ini akan baik, kita bisa pastikan. Tetapi kalau misalnya dia sudah datang tidak sadarkan diri, sudah shock, kita tidak bisa memprognosis dia untuk menjadi baik, atau kita akan melihat perjalanan penyakit dari pasien ini akan ujungnya akan sembuh seperti itu. Jadi tergantung case-nya. Baik, apa saja komplikasi yang didapati di masyarakat Indonesia ya yang sering menjadi penyebab kematian penderita demam berdarah ini, dokter? Jadi yang paling sering ditemukan di masyarakat yaitu lama penanganan atau terlambat penanganan. Ini bukan hanya terjadi 1 atau 2 kasus, tapi sudah banyak kasus di mana kita sebagai orang awam lalai dalam mendeteksi dari penyakit DBD ini. Biasanya mereka datang sudah dengan tidak sadar, dan tentunya penyesalan bukan di depan ya Ibu Merlin, penyesalan itu selalu di belakang. Oleh karena itu pada malam hari ini saya membawakan informasi kesehatan ini agar kita semua bisa mempelajari atau belajar bersama mengenai deteksi dini dan pencegahan DBD. Sehubungan dengan penanganan, diet makanan apa dokter yang sering diberikan kepada penderita DBD ini? Ya, penyakit DBD ini yang tadi di pertama saya jelaskan gampang sekali mengalami pendarahan atau perdarahan. Jadi untuk diet yang terbaik untuk penyakit DBD ini adalah seperti bubur dan sup. Mengapa? Karena terjadi vasodilatasi pembuluh darah atau mengalami kekentalan darah, kebocoran plasma, jadi kita harus makan makanan yang tidak keras, makan makanan yang lunak atau diet lunak seperti yang tadi bubur dan sup baiknya.
Oke, apakah jus jambu ya benar-benar dapat membantu penderita demam berdarah, dokter? Ya, betul sekali. Jus jambu atau guava ini sangat membantu penderita DBD. Mengapa? Karena ada penelitian atau sudah terbukti pada penelitian bahwa jus jambu ini mengandung zat bioaktif dan zatnya itu adalah bernama trombotin. Di mana trombotin ini membantu meningkatkan trombosit. Jadi saya anjurkan bagi siapa saja yang maksudnya yang terkena demam berdarah, konsumsilah guava atau jus jambu. Baik dokter, sekarang kita masuk di mitos atau fakta ya dokter. Ya. Saya akan memberikan statement-statement apakah ini mitos atau fakta. Waspada penyakit ini saat demam turun, mitos fakta. Fakta. Waspada, fakta ya. Ya. Fakta, pada saat turun harus lebih waspada. Betul. Kemudian, mitos atau fakta, mencegah demam berdarah hanya perlu fogging. Mitos. Mitos, oke. Jadi ada lagi ya. Pencegahan itu bukan cuma secara kimiawi ya, kalau fogging Iya. itu kimiawi ya. Tetapi ada, tadi saya jelaskan ada lingkungan, kimiawi dan biologi. Kemudian, demam berdarah sering terjadi di daerah padat penduduknya. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Ya. Apa penyebabnya itu dokter? Jadi kalau demam berdarah ini dia seperti yang saya jelaskan, nyamuk ini kan terbangnya bisa jauh. Kalau di banyak penduduk otomatis kalau dia banyak yang dijangkau dan tentunya angka kejadian akan semakin meningkat. Kemudian, minum air putih ampuh cegah demam berdarah. Mitos atau Fakta. Karena terapi dari penyakit ini adalah cairan. Kemudian, nyamuk Aedes aegypti hanya menggigit orang dengan golongan darah tertentu saja. Mitos. Mitos ya. Ya. Jadi Dia tidak semua memandang ya, dia tidak memandang jenis golongan darah atau apapun, semua usia bisa terkena. Kemudian ada juga yang mengatakan untuk minum minuman manis. Ya, Apakah ini mitos atau fakta? itu kalau menurut saya itu mitos karena sampai saat ini saya belum menemukan research atau penelitian yang membuktikan atau menganjurkan untuk minum minuman manis. Baik, terima kasih banyak dokter untuk jawaban-jawaban yang sangat super yang sudah kita dengarkan bersama ya. Saya percaya sahabat live sekalian sudah banyak belajar. Dan kita masih ingin bertanya-tanya lebih jauh lagi, tapi sayang kita dibatasi oleh waktu saat ini ya. Dan di akhir dari pembahasan kita, bisakah saya minta dokter untuk sedikit memberikan closing statement, apa saja manfaat bagi sahabat live sekalian dalam pembahasan kita di malam hari ini. Dipersilakan dokter. Baik, terima kasih. Pesan dari saya, semoga informasi atau info kesehatan yang saya bawakan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sahabat setia Cornelius Media. Jadi bukan hanya kita mengerti saja, tapi saya harapkan dapat kita praktekkan atau dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama untuk pencegahan dari penyakit demam berdarah ini. Walaupun pada saat seperti misalnya atau saudara, keluarga kita mengalami DBD kemudian sampai pada fase kritis, tentunya kami para medis atau para dokter hanya membantu menyembuhkan. Tetapi perlu ingat, yang menyembuhkan itu hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanyalah Tuhan yang merupakan dokter agung, dokter dari segala dokter yang dapat menyembuhkan penyakit atau segala penyakit yang ada di muka bumi ini. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 6 berkata, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang melimpah-limpah." Semoga kita semua dapat hidup sehat sampai hari Maranatha. Terima kasih. Amin dokter, terima kasih untuk closing statement yang sangat luar biasa dokter. Baik, kita akan segera menutup pembahasan kita di malam hari ini. Kita akan tutup ini dengan doa. Bisakah saya minta kesediaan dari dokter untuk menutup kita di dalam doa? Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada kami sampai pada malam hari ini, di mana kami tadi baru saja mempelajari info kesehatan tentang deteksi dini dan pencegahan pada penyakit demam berdarah. Semoga informasi kesehatan yang kami dapatkan dapat bermanfaat dan dapat membuat kehidupan kami lebih sehat dengan cara menghindari
penyakit DBD maupun penyakit yang ada di muka bumi ini. Dan kami percaya hanya Tuhan saja yang dapat mampu menolong dan menyembuhkan kami. Bapa, berkatilah kami sepanjang malam hari ini, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada dokter untuk semua pesan-pesan dan juga informasi yang sudah diberikan sehubungan dengan topik kita di malam hari ini. Dan tidak lupa kami akan ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live yang dengan setia mengikuti program ini dari awal hingga akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Jangan lupa saksikan kembali Cornelius Media pada esok hari dengan program Teduh dan pendalaman sekolah sahabat oleh Cornelius Sekolah Iman yang akan dimulaikan pada pukul 18.30 tepat waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya jika Anda dengan program kami di malam hari ini, bisa langsung saja share video kami kepada sahabat maupun keluarga yang Anda cintai. Jangan melewatkan pembahasan episode live selanjutnya minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, sampai jumpa, dan salam sehat.